Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan jumpa lagi di pembelajaran online. Nah, untuk kesempatan kali ini kita sudah sampai di pertemuan kelima dari materi bangun ruang sisi lengkung. Baik ya, jadi untuk kesempatan kali ini kita akan lebih bersifat pada penerapan teori-teori yang sudah kita pelajari, yaitu yang berhubungan dengan materi bangun ruang sisi lengkung, yaitu sesuai dengan bahasan yang kita sudah jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa materi yang mau kita pelajari itu ada berhubungan dengan tabung, ya, kemudian kerucut, serta bola. Nah, yang akan kita bahas sekarang itu adalah materi-materi penerapan dari teori ini, baik nanti berupa gabungan maupun yang berdiri sendiri. Ya, itu gambaran sekilas tentang materi yang akan kita pelajari di pertemuan kelima, yaitu materi matematika kelas 9 tentang penerapan bangun ruang sisi lengkung yang Oke, untuk penerapan materi bangun ruang sisi lengkung yang pertama, yaitu kita akan membahas materi ini, ya. Kubah sebuah masjid berbentuk setengah bola dengan diameter 7 meter. Jika bagian luar kubah masjid tersebut terbuat dari aluminium, luas aluminium adalah, nah ini, jadi ini adalah permasalahan penerapan dari materi bangun ruang sisi lengkung yang pertama. Nah, untuk membahas permasalahan ini, kita lihat dulu materi pendukung untuk membahas materi yang ini. Untuk membahas permasalahan ini, maka kita harus mengingat teori, yaitu tentang luas permukaan bola. Ya, karena ini berhubungan dengan luas permukaan bola. Jadi dalam hal ini, luas permukaan bola rumusnya adalah ini, 4 pi r kuadrat. Pi r kuadrat ini lingkaran, sehingga untuk memenuhi satu bola ini kita membutuhkan 4 buah lingkaran. Itu ya teorinya. Sehingga untuk menjawab permasalahan yang barusan, yaitu hubungannya dengan kubah masjid, berarti kita hanya butuh yaitu setengah dari rumus luas permukaan. Baik, dari permasalahan ini yang pertama kita telaah adalah yaitu ini, diameter, ya. Diameternya 7 meter, maka kita harus merubah dulu bentuk ini ya, diameter ini. Kalau diameternya sama dengan 7 meter, maka jari-jarinya itu adalah setengah dari nilai diameter ini. Sehingga setengah dari 7 itu 7/2. Ini adalah jari-jari. Jadi setengah kali 7 kita tulis dalam bentuk pecahan biasa seperti ini. Ini untuk jari-jari. Kemudian, nah setelah diketahui jari-jari, kita ingat bahwa kubus ini adalah setengah bola. Jadi luas permukaannya itu adalah setengah dari luas permukaan bola, 4 pi r kuadrat, ya. Sehingga dari sini kita akan menjawab bahwa ini adalah 2 pi r kuadrat. Sehingga kalau kita masukkan angka-angkanya di sini, ya, kita akan memperoleh hasil bahwa ini 2 pi-nya itu adalah 22/7, kemudian jari-jarinya 7/2 kali 7/2, sehingga kalau disederhanakan 7 dibagi 7 itu hasilnya 1, kemudian juga 2 dibagi 2 hasilnya 1, 22 dibagi 2 hasilnya adalah 11, sehingga di sini akan memperoleh hasil 11 kali 7 yaitu 77. Nah, satuan yang dipakai di sini adalah meter. Jadi 77 meter persegi, ya. Sini luas permukaan dari kubah masjid ini. Ya, hasilnya adalah 77, ya.
Mudah-mudahan penjelasannya dari menemukan luas permukaan kubus ini kamu bisa memahami, ya. Oke, pada pertemuan kelima ini yang membahas penerapan dari bangun ruang sisi lengkung, saya akan membetulkan penjelasan saya yang sempat salah di pertemuan keempat, yaitu berhubungan dengan materi kerucut. Yaitu berhubungan dengan materi tumpeng, seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya seperti ini. Diameternya adalah 36, sehingga jari-jarinya adalah 18. Kemudian di sini tingginya 24, sehingga dengan menggunakan ya, tingginya 24, maka untuk menentukan volume kita harus memperoleh tinggi dari potongan ini. Ya, dengan konsep kesebangunan kita memperoleh bahwa T1 banding dengan T2 yang ini yang 24 ini sama dengan R1 banding dengan 18. Ya. Jadi untuk memperoleh nilainya di sini kita sederhanakan, ya, 8 dibagi dengan 24 sama-sama dibagi 8, berarti ini 1, ini adalah 3. 1 banding 3 sama dengan R kali 18. Sehingga 3R sama dengan 18. Maka ini adalah 18 dibagi 3 itu hasilnya adalah 6. Nah, itu sehingga kita memperoleh bahwa nilai R-nya ini adalah sama dengan 6. Yang dipertanyakan pada materi ini adalah mengenai volume dari tumpeng, ya, jadi yang sudah dipotong. Oke, sudah saya memberikan penjelasan dari materi yang ini, ya, volume yang kuning ini yang ditanyakan, sehingga untuk memperoleh volume kuning yaitu volume besar dikurangi dengan volume yang kecil. Jadi yang besar ini dikurangi volume ujungnya ini atau yang kecil. Sehingga dari sini rumusnya kemarin ada kesalahan di sini, yaitu PR kuadrat T sepertiga. PR kuadrat T. Sehingga dari penjelasan ini, sepertiga Pi, R-nya 18, ya. Kemudian yang ini kecilnya 6. 24 tingginya, 8 tingginya yang kecil. Ya, sehingga dari sini kita memperoleh hasil, ya. Ya, 324 kali 24 dan seterusnya. Sehingga kalau dibagi 3 hasilnya adalah 2496 pi cm kubik. Ya, jadi pada penjelasan kali ini adalah merevisi atau membetulkan penjelasan pada pertemuan keempat bahwa volume dari tumpeng ini adalah 2496 pi cm kubik. Itu pembenahan dari penjelasan materi yang sudah dijelaskan pada pertemuan keempat. Ya, bisa dimaklumi. Untuk penerapan dari bangun ruang sisi lengkung untuk contoh yang kedua, saya akan menjelaskan yang berhubungan dengan tabung. Ya, kalau yang pertama tadi bola, kemudian kerucut itu pembenahan. Nah, sekarang yang berhubungan dengan materi tabung. Pada permasalahan ini, di sini diketahui ada sebuah drum, ya, ada sebuah drum berbentuk tabung di mana jari-jarinya 70, tingginya 100 cm, penuh berisi minyak. Kemudian akan dituang ke dalam tabung-tabung kecil dengan jari-jari 35, tingginya 50. Banyak tabung kecil yang akan diperlukan adalah, ya, di sini pilihannya ini. Nah, ini contoh penerapan dari materi volume tabung. Nah, sebelum menjelaskan lebih lanjut, kita ingat dulu mengenai rumus untuk volume tabung, di mana rumusnya adalah luas alas kali tinggi. Di sini sudah ada. Silakan kamu juga bisa dibuka di buku siswa bahwa volume dari tabung itu adalah luas alas, yaitu berbentuk lingkaran pi R kuadrat T. Nah, untuk menjawab masalah ini, kamu bisa jawab dengan pola sederhana, yaitu bahwa N ini saya anggap banyaknya, ya. N. Maka untuk menjawab seperti ini, maka volume besar, jadi yang ini,
Ini volume yang besar ini yaitu dibagi dengan volume yang kecil gitu aja ya. Volume besar dibagi dengan volume yang kecil, di mana ini rumusnya adalah pi r bahasa las yang anggap jari-jarinya ini kita buat jari-jari besar, pi r kuadrat t ya, t yang ini ya, T1 misalkan. Di sini anggap aja T1. Kemudian yang ini adalah T2. Yaitu dibagi dengan pi R kuadrat, ini kita tulis sebagai R kecil ya. Kemudian ini R besar. Jadi ini R jarinya ini besar. Pi R kuadrat T2. Nah, ini kita anggap T2. Maka dalam hal ini pi dibagi pi itu adalah 1. Sehingga maka kamu tinggal menuliskan R besar di sini adalah 70. 70 kali 70, kemudian tingginya adalah 100 ya. Dibagi dengan ini ya, R kecilnya adalah 35. 35, ini juga 35. Kemudian yang ini adalah 50 tingginya. Ya. 70 dibagi 35 itu kan hasilnya adalah 2. Ya. Jadi ini ya 2/1. Jadi jawabannya cukup 2/1. Kemudian kali 2/1 ini. 100 dibagi 50 juga 2/1, bukan 71. Sehingga dari sini kita memperoleh bahwa 2 kali 2 kali 2, hati-hati bukan 6 ya. 2 kali 2 kali 2 itu hasilnya adalah 8. Oke, jadi ini jawabannya adalah 8 buah untuk penerapan dari materi yang ini. Sebuah drum ya. Itu penjelasan soal yang kedua yang berhubungan dengan drum. Oke, saya yakin kamu bisa memahami. Baik, pada contoh yang pertama tadi berhubungan dengan materi bola, yaitu kubah masjid. Contoh yang kedua berhubungan dengan tabung, yaitu yang berisi minyak. Nah, sekarang untuk contoh yang ketiga, saya akan menjelaskan materi yang berhubungan dengan kerucut. Nah, yaitu berhubungan dengan kerucut dan bola lagi. Ya, jadi penerapannya kerucut dengan bola. Sebuah lampion berbentuk kerucut dan belahan bola. Panjang lampion 17, jadi panjang yang dimaksud di sini adalah jarak dari atas sini sampai ke bawah, ya, yaitu 17 cm, diameternya 10. Jadi diameter 10 artinya jarak ini ke sini adalah 10 cm. Yang ditanya adalah luas permukaan dari lampion ini. Baik, untuk mencari luas permukaan, ya kita ingat dulu teorinya. Luas permukaan kerucut yang berhubungan dengan luas juring, ya luas juring ini atau luas selimutnya yang ini adalah yaitu PRS. Nah ini ya, rumusnya adalah PRS karena di situ tidak menyebutkan alasnya, cukup luas selimutnya. Kemudian yang kedua yaitu berhubungan dengan luas bola, di mana ini juga sama setengah bola. Jadi kalau setengah bola berarti hanya 2 lingkaran atau 2 PR kuadrat. Oke, berarti kita untuk menjawab permasalahan luas permukaan lampion berarti butuh luas yang atasnya ini, luas selimutnya, luas selimut kerucutnya rumusnya adalah PRS. Kemudian yang bawah ini adalah luas setengah bola. Jadi di sini luas setengah bolanya adalah 2 pi r kuadrat. Nah ini ya yang harus kita siapkan angka-angkanya. Nah untuk menjawab ini kita sekarang mengingat dulu yaitu materi yang berhubungan dengan rumus Pythagoras. Jadi di sini. Nah, ini. Ya. Bagian ini kita ambil di sini ya.
Sehingga kalau kita lihat angka-angkanya adalah, ya, angka-angkanya di sini 17 berarti, ya, dengan diameter 10 berarti jari-jarinya ini 5, yaitu tinggal jadi 12. Kemudian 10 berarti ini 5. 5, 12, maka rumus Pitagorasnya ini adalah 13. Ini menggunakan triple Pitagoras, ya. Sehingga dari sini ini adalah nilai dari S-nya. S-nya ini, ya. Sehingga dari sini kita sudah memperoleh jawaban bahwa untuk luas selimut yang atas ini, ya, luas selimutnya adalah pi r s, yaitu pi, kemudian jari-jarinya adalah 5, kemudian s-nya adalah 13, ya. Jari-jarinya 5, S-nya adalah 13, sehingga 5 kali 13, 5 kali 13 hasilnya adalah 65 pi. Satuannya cm persegi. Nah, ini untuk luas selimutnya. Nah, selanjutnya yaitu untuk luas dari ini setengah bolanya ini. Ya, berarti kalau penuh itu 4 pi r kuadrat, maka ini cukup 2 kali pi r kuadrat karena hanya setengah bola, sehingga 2 pi jari-jarinya adalah 5. Berarti 5 pangkat 2 25. Jadi ini. Maka di sini kita akan memperoleh hasil, ya, kali 25 pi, sehingga ini adalah 50 pi cm persegi, ya. Maka kita akan memperoleh hasil bahwa luas permukaan dari lampion ini adalah 65 pi ditambah 50 pi, yaitu angkanya adalah 115 pi cm persegi. Nah, itu luas lampionnya 65 tambah 50, ya, 5 tambah 6 hasilnya 11. Baik, itu contoh penerapan untuk soal yang ketiga, yaitu berhubungan dengan lampion yang merupakan gabungan antara kerucut dan setengah bola. Oke, selanjutnya saya akan membuat contoh soal yang berhubungan dengan penerapan, yaitu begini. Ini misalkan ada tabung, ya. Ini nanti soal ada di penilaian, ya. Ada tabung. Misalkan di tabung ini dia berisi air, ya. Jadi airnya misalkan seperti ini, ya. Nah, ini adalah isi air, gitu. Jadi tabungnya ini berisi air. Nah, jika ada kejadian seperti ini, ke dalam air ini akan dimasukkan bola. Ya, ini misalkan bola akan dimasukkan ke dalam tabung ini. Ya, jadi ini akan dimasukkan ke sini. Maka kalau ini dimasukkan ke dalam sini, ya, pasti ada sebuah kejadian, yaitu permukaannya air ini akan tetap atau berubah. Saya yakin kamu akan menjawab bahwa permukaan ini, air ini akan berubah. Jadi akan naik ke atas seperti ini. Ya. Jadi airnya ini yang semula tingginya sekian, maka akan berubah. Ya. Nah, ini akan kita bahas lebih detail nanti di pertemuan ke-6. Ya, jadi di pertemuan kelima ini saya hanya akan membuat sebuah kuis saja yang nanti akan dijawab di materi formnya atau di materi penilaiannya. Nah, yang jadi pertanyaan di sini nanti, ya, ketika bola ini dimasukkan ke dalam tabung ya, yang berisi air ini. Nah, volume air yang naik ini, ya. Nah, volume air yang naik ini terhadap bola itu bagaimana? Ya, volume air yang naik ini terhadap bola itu bagaimana? Nah, itu yang akan menjadi pertanyaan di pertemuan keempat ini. Nanti penjelasannya
akan kita bahas di pertemuan ke-6. Ya, maaf tadi di pertemuan kelima. Jadi di pertemuan kelima ini ada pertanyaan untuk materi yang ini. Ya, nah akan dijelaskan nanti di pertemuan ke-6. Pertemuan ke-6. Baik, itu penjelasan di materi pertemuan kelima, materi matematika, yaitu untuk bangun ruang sisi lengkung. Itu dulu pertemuan kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat di masa pandemi ini. Semoga pembelajaran sekilas ini dari 3 soal, kemudian 1 soal dikoreksi dari pertemuan keempat bisa lebih bermakna untuk kamu. Karena nanti di kegiatan sekolah ini akan ada kegiatan ujian sekolah yang hubungan dengan materi-materi yang kita ajarkan. Baik, itu dulu pertemuan kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan, sehat terus. Sampai jumpa. Oke. Ke dalam sebuah tabung berisi materinya. Oke. Baik.